Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sekarang membahas sistem utilitas dengan aspek keselamatan dan efisiensi. Oke. Baik, di sini definisi utilitas bangunan adalah sebuah kelengkapan untuk gedung, di mana dengan kelengkapan itu bisa memenuhi kebutuhan dasar, baik kenyamanan, keselamatan, mobilitas, kemudian komunikasi dan kesehatan. Jadi sebuah bangunan belum layak digunakan jika belum memiliki sistem utilitas yang memadai. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas dua kebutuhan dasar sebuah gedung, yaitu listrik dan air. Ya. Bahaya listrik. Perhatian, semua isi materi fokus kepada identifikasi bahaya listrik di lingkungan kerja. Dimohon perhatian dan respek untuk tidak mengabaikan keselamatan Anda. Listrik ada di sekitar kita. Ini adalah elemen penting dalam kehidupan kita. Hampir semua yang kita lakukan saat ini terhubung dengan listrik. Di lingkungan kerja bisa sangat aman jika pekerja mau mengidentifikasi bahaya dan memanfaatkan listrik dengan benar. Jangan abaikan, akan mengakibatkan cedera, terancamnya nyawa, dan bencana kebakaran. Bahaya yang pertama adalah sengatan listrik. Sengatan listrik itu terjadi ketika seseorang menyentuh peralatan pengantar yang dialiri listrik. Efeknya bermacam-macam, ada yang mulai dari kesemutan hingga kontraksi otot, bahkan ada yang kelumpuhan pernafasan, kemudian luka bakar internal dan eksternal, bahkan kematian. Korban juga berisiko mengalami cedera serius jika bekerja di ketinggian. Bahaya yang kedua adalah hubung singkat atau konslet. Secara sederhana bisa dijelaskan, hubung singkat adalah bertemunya dua kabel listrik yang berpotensial beda, kemudian dia mengakibatkan percikan panas, kemudian kalau listriknya tegangan tinggi bisa menimbulkan ledakan. Nah, inilah yang biasanya banyak terjadi di kasus kebakaran. Biasanya disebutkan karena hubung singkat atau arus pendek. Kondisi-kondisi berbahaya. Menarik kabel stop kontak dari jauh. Tidak memperhatikan jarak dengan kabel bertegangan tinggi. Menyentuhkan kabel positif ke sasis atau bodi. Kontak langsung dengan orang yang tersengat listrik.
Membiarkan kabel terbuka tanpa isolasi atau pelindung. Menggunakan kabel yang masih tergulung untuk listrik beban tinggi. Melakukan perbaikan atau penggantian tanpa mematikan listriknya. Lockout nitip ke personel lain. Membiarkan kabel listrik terkencang. Tips keselamatan bekerja dalam pemanfaatan listrik. Yang pertama, pastikan kabel ground atau arde terinstal atau tersambung ke peralatan kita. Ini untuk membantu kita, menyelamatkan kita dari arus bocor yang mengalir ke casing atau ke bodi daripada peralatan kita. Ini biasanya menyambung ke stop kontak. Nah, kalau kita memakai steker, jangan dipakai 2, tapi pakailah 3 kabelnya, sambung semuanya. Kemudian yang kedua adalah bekerjalah dengan pencahayaan yang cukup, ya. Jangan kita memaksakan diri bekerja dalam kondisi cahaya kurang. Gunakan penerangan tambahan. Kemudian yang ketiga, lockout dan tagout. Lockout adalah kita mengunci sistem pensuplai listrik ke tempat kita bekerja ketika kita harus bekerja tanpa listrik. Kemudian tagout adalah kita memberi tanda bahwa itu yang kita mengunci, ya. Jadi kita memastikan selama kita bekerja aman.
Kemudian satu peraturan yang pasti adalah tidak boleh melepas logout punya orang lain, ini berbahaya. Kemudian yang berikutnya adalah periksa sambungan semua kabel steker sebelum digunakan, karena apabila kita membiarkannya, maka selama kita menggunakan itu akan terjadi potensi menimbulkan bahaya bagi orang lain, diri kita sendiri, bahkan lingkungan. Dan yang kelima adalah kita harus tahu di mana kita mengambil apar apabila kondisi bahaya kebakaran terjadi. Jenis apar yang aman digunakan untuk kebakaran listrik adalah dry chemical, di mana dia tidak akan menimbulkan konslet apabila disemprotkan. Dan yang keenam, kita harus waspada, peduli dengan kondisi yang tidak normal di sekitar kita. Misalnya pintu panel terbuka harus segera kita tutup, kemudian ada kabel yang terbuka kita isolasi, timbul asap, percikan, dan api, itu semua pertanda ada sesuatu. Kemudian kita gunakan mata kita, pendengaran kita, penciuman kita, dan selanjutnya kita melapor ke unit terkait. Terima kasih.